Tadinya sih Bang Zatu pengen ngebahas soal PaiChain Mall. Soalnya banyak banget teman-teman Pioneer tuh yang nanya ke Bang Za. Pertanyaannya tuh kayak gini. Bang Za, kenapa sih harga di PCM itu mahal dan nggak sesuai dengan harga konsensus? Apa bener vendor-vendor yang di PCM itu tukang serok? Nah, tapi karena belakangan ini yang lagi rame banget tuh pembahasan soal exchange, banyak juga teman-teman yang nanya soal ini, apa betul Pi Network udah listing di exchange? Apa betul harga yang diletakkan di beberapa exchange besar ini adalah harga yang nyata? Terus gimana sih cara nge-withdraw Pi yang ada di exchange? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kita akan kupas tuntas terkait exchange ini tapi setelah yang satu ini. Hai semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang kembali di channel Bang Za dan jangan lupa buat bantu tekan tombol like-nya, tekan juga tombol subscribe-nya, aktifin lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika Bang Za mengupload video. Pertama-tama Bang Za mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belakangan ini tuh cukup lama nggak update video. Ya karena ada beberapa kesibukan yang nggak bisa gua tinggalin. Nah kita langsung aja ke materi pembahasan. Di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, juga Telegram banyak sekali belakangan ini yang membicarakan soal exchange. Di mana sepertinya exchange ini lagi berlomba-lomba buat ngelisting Pi Network. Bahkan beberapa exchange ini bukan exchange kaleng-kaleng, udah cukup terkenal dan ngetop di dunia. Seperti Huobi, SuperX, Hotcoin GL, XT.com, Bitmart, Biconomy, dan yang paling mendapat sorotan tuh exchange Atlantis teman-teman. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan yang begitu banyak di benak teman-teman Pioneer. Apakah ini udah fase open-minded, tapi kok nggak ada ya konferensi first dari core team? Atau timbul juga pertanyaan apakah ini udah bisa di WD? Sebelum kita masuk ke inti pembahasan soal fakta yang ada di exchange ini, coba kita masuk ke website atlantischeck.com. Ini merupakan exchange yang cukup gede dan top markotop di dunia. Dan belakangan ini Atlantis juga ngelisting Pi Network. Terus kalau kita masuk ke garis 3 yang ada di pojok kanan atas, terus kita masuk ke market, kemudian di sini kita scroll ke bawah, kita akan menemukan Pi Network. Dan di sini teman-teman akan ngelihat Pi BUSD. Logo yang dipakai pun adalah logo Pi Network. Teman-teman bisa lihat harga yang dilisting oleh Atlantis ini. Ya, ini adalah harga yang sangat fantastis untuk cryptocurrency yang baru listing di exchange. Terus grafiknya juga sangat meningkat baik high maupun low-nya. Teman-teman bisa lihat di sini. Tapi apakah betul Pi Network udah listing di exchange? Ya, tentu Bang Za tegasin bahwa Pi Network udah listing di exchange, termasuk atlantischeck.com ini. Tapi Bang Za, kenapa core team menyangkal soal ini? Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa postingan dari Pi News yang merupakan akun media sosial dari Pi Network yang menyangkal tentang hal ini. Nah, di sini Bang Za tegasin ya, exchange tidak akan bisa ngelisting Pi Network tanpa seizin core team. Karena jika tanpa izin dari core team, maka kegiatan yang mereka lakukan seperti ngelisting Pi Network ini adalah ilegal. Dan apabila ilegal, mereka akan mendapatkan konsekuensi dari perbuatan mereka. Paling parah, mereka akan mendapatkan sanksi dan tuntutan dari core team. Dan di sini udah jelas, exchange segede ini, ngelisting Pi Network ini udah pasti memiliki izin dan legalitas dari core team. Hanya saja, core team tidak mau menegaskan di sosial medianya kalau mereka sudah menyetujui hal ini. Kenapa? Karena koin ini masih bersifat IOU. Buat teman-teman yang belum paham, IOU itu merupakan kopi ataupun bisa dikatakan replika atau bisa dikatakan bukan palsu tapi ya lebih mengarah ke replika gitu. Artinya koin yang dipakai di sini tuh bukan koin asli. Namun nilai yang terkandung di exchange ini adalah nilai dasar yang sebenarnya. Nilai ini bisa dijadikan acuan untuk nilai ataupun harga pada saat open mainnet nanti ketika Pi Network secara resmi di listing di exchange. Contohnya di Atlantis ini. Di sini Pi Network di listing dengan harga 33.000 BUSD. Artinya, ini bisa menjadi kemungkinan pada saat open mainnet nanti
Ketika koin Pi yang ada di Atlantis ini kemudian diganti dengan koin yang sebenarnya ataupun dengan koin asli, maka harga ini bisa menjadi patokan awal untuk harga yang sebenarnya, meskipun dia bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Sekali lagi Bangza tegaskan bahwa yang ada di XT, Huobi ataupun Atlantis ini hanyalah IOU. Nah, ini tuh sebuah token atau kripto buatan exchange ini sendiri yang mewakili nilai yang sama. Nilainya tetap sama, hanya koinnya saja yang tidak asli. Ini juga yang akan menjadi faktor pembentukan harga dari Pi Network pada saat open mainnet nanti. Bisa dibilang juga seperti spoiler coin lah ya. Dan koin IOU kayak gini nggak bisa ditransfer ke exchange lain, hanya bisa di-trade di exchange ini sendiri. Makanya di Huobi dan XT harganya beda, sama Atlantis juga beda. Karena memang belum ada ketuk palu untuk open mainnetnya. Terakhir Bangza cuma mau ngingetin kalau kalian tuh mesti hati-hati kalau kalian nginstal aplikasi yang nggak dikenal. Soalnya di grup Bangza udah beberapa kali kejadian kehilangan koin dari e-wallet mereka yang udah dimigrasi. Pastikan kalian mengamankan kata sandi dan enggak nginstal aplikasi yang mengandung virus. Soalnya makin kesini makin banyak pemburu koin Pi dengan cara yang instan. Terlebih bagi mereka yang tidak mau memining selama ini dan mencari jalan pintas. Tetap konsisten, bersabar, dan selalu berpikir positif. Semoga indah pada waktunya. Gua Bangza, sampai jumpa pada video selanjutnya.